Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah, rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki tahun baru Islam 1447 Hijriah. Sejenak, kalau kita mengenang terkait hijrahnya Rasulullah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan menetes air mata membasahi pipi. Luar biasa perjuangan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dakwahnya. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Taif, sama-sama kita tahu sejarahnya. Bukan mendapatkan sambutan, tapi sambitan. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, tidak berharap apa-apa, semata lillahi ta'ala. Tapi justru di kota Taif, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu sampai berdarah. Hanya satu yang mengikut Rasulullah kala itu, bernama Dasim, penjaga kebun anggur. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakwahnya, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu patokannya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul ditimpuki kala itu, malaikat-malaikat Allah luar biasa. Ya Rasulullah, dia tidak tahu engkau kekasih Allah. Ya Rasulullah, mereka tidak tahu kedatanganmu ingin mengajak mereka ke jalan yang diridhoi Allah, tapi justru kau disambut dilempari batu. Perkenankan ya Rasul, aku hancurkan gunung-gunung. Aku hancurkan gunung-gunung, semua bukit, sehingga rata mereka dengan tanah. Sedemikian rupa malaikat yang nggak pakai nafsu, karena tidak rela Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan demikian. Akan tetapi keinginan malaikat tidak diiyakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perilaku yang tidak baik, lempari batu oleh penduduk-penduduk kota Taif kala itu, malah didoakan, dicegah, jangan dihancurkan gunung-gunung, bukit-bukit itu, mereka hancur rata. Karena Rasulullah boleh jadi sekarang mereka belum beriman pada Allah, tapi siapa tahu nanti anak cucunya lah yang akan beriman. Didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma hdi qaumi fa innahum
la ya'lamun. Allahumma hdi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah, petunjuk cahaya-Mu. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Tuh. Ya. Sampai sekarang kota Thaif betul anak keturunannya semuanya memeluk agama Islam. Langsung saja terkait dengan hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah di kota Mekah luar biasa. Bukan hanya Rasul diklaim sebagai innaka lamajnun, sungguhnya engkau dibilang gila, sekalinya benar dibilang tukang sihir. Jadi dakwah Rasulullah AGHT RCM itu berlaku. Ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, rintangan, cobaan, musibah. AGHT RCM, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, rintangan, cobaan, semua musibah dialami Rasulullah. Sampai akhirnya puncaknya Rasulullah sepakat kafir Quraisy ingin membunuh, membumi, hanguskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kala itu perintah hijrah pun dari Allah Subhanahu wa taala, dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kota Mekah banyak dilalui dari Ethiopia, ada yang dari Madinah datang ke Mekah untuk berdagang, kemudian Ethiopia dan seterusnya Jazirah Arab saat ini, maka sudah banyak yang memeluk agama Islam kembali. Akan tetapi tetap dakwahnya Rasulullah di kota Mekah ingin sepakat membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya kita tahu perjuangan Bilal bin Rabah, kita tahu. Akan tetapi seorang pemuda yang sangat luar biasa, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, saat kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh kafir Quraisy, hadiahnya nggak tanggung-tanggung 100 ekor onta yang bisa membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasa besar luar biasa cintanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maka saat dikepung Sayyidina Ali lah berkenan menggantikan posisi Rasulullah SAW yang saat itu sedang berjaga di tempat tidurnya. Itulah Sayyidina Ali tidur. Dan kita sama-sama ini hanya mengulang sejenak ya terkait peristiwa hijrah. Akhirnya kala itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, Rasul beranjak keluar dari kediamannya, digantikan tempat tidurnya oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Saat itu Rasul keluar bersama Abu Bakar As-Siddiq. Allah menurunkan wahyu, itulah kenapa di dalam surah Yasin ayat yang ke-9, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa asyainahum wa hum la yusirun. Ambil debu, tebak, tertidur semua, mengantuk, tidak tahu. Sudah dikepung, Rasulullah keluar bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, menempati kediaman tempat tidur daripada Rasulullah. Langsung semua
saat Rasul membacakan wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun, lelap semua tertidur pulas. Beranjaklah ke Jabal Sur bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berapa hari? 3 hari. Akhirnya saat kafir Quraisy terbangun, Rasul sudah jauh, sudah ingin beranjak ke Jabal Sur. Yang pernah haji, yang pernah umroh, luar biasa tingginya Jabal Sur. Di sana ada sebuah gua. Terbangun kafir Quraisy, langsung bahasa sekarang dijebol rumah Rasulullah SAW. Ternyata yang ada adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Karena targetnya adalah Rasulullah yang ingin dibunuh, langsung bergegas bersama Sayyidina Abu Bakar berada sampai di puncak Jabal Sur namanya. Maka kala itu akhirnya jejaknya rupanya ada yang terbaca juga, sampailah kafir Quraisy mendekati Jabal Sur. Tapi Rasulullah pakai strategi bukan hanya wahyu, strateginya pun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. 3 hari di Jabal Sur sudah siap menyiapkan kendaraan kudanya yang sangat istimewa, yang luar biasa, kuda yang cepat, kuda yang tangguh. Setelah 3 hari dikepung, akhirnya beranjak ke Jabal Sur. Terbaca kala itu, ini sejarah kita ulang ya. Saat berada di gua Sur itulah saat kafir Quraisy menunduk, padahal ada di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Disinilah betapa cintanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada Rasulullah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat dari dalam gua, nampak sudah kafir Quraisy berada di depan mulut gua. Di situ Sayyidina Abu Bakar gemetar, ya Allah, ya Rasulullah, di dekatnya Rasulullah. Mereka sudah mendekati, berada di dekat mulut gua ini. Kalau aku yang dibunuh dan terbunuh tiada mengapa, tapi kalau engkau ya Rasulullah. Gemetar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saat itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menepuk pundak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan berduka bersedih, Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Terjadilah atas izin Allah di mulut gua. Kalau saja jongkok bahasanya kelihatan, tapi sebelum berpaling pandangannya ke mulut gua itu, tiba-tiba di mulut gua itu bersaranglah laba. Udah gitu dalamnya ada burung dara yang sedang mengerami telurnya. Pas kafir Quraisy melihat ke bawah, nggak mungkin. Kalau Muhammad masuk ke dalam gua ini, mana mungkin? Sudah pasti rusak sarang laba-laba ini. Dan yang lebih tidak mungkin lagi, di dalamnya ada burung merpati yang sedang mengerami telur. Sari muter, hilang jejaknya. Tuh pertolongan Allah. Sudah semuanya, akhirnya keadaan sudah nyaman, aman. Beranjaklah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih penting, perlu dicatat. Bersama Abu Bakar As-Siddiq
dari Mekah ke Madinah. Jaraknya 600 km. Jakarta, Cirebon sono dikit. Kalau yang mau umroh, Pak Sobri ya, Pak Sobri, kita ceritain tuh di bis. Itu sih enak. Yang umroh, yang haji dari Mekah ke Madinah, jalannya tol cakep, udah bagus, udah kayak tol. Tapi Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hijrah menujulah ke kota Madinah. Perlu dicatat, tanggalnya sudah mendekati, mau masuk di tanggal 6 dan 7 Rabiul Awal. Lama nggak perjalanannya? Terik panas yang menyengat, belum kalau mana dinginnya, padang yang tandus. Apa? Ingin hijrah, ingin menegakkan kalimat Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampainya di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Disambutlah oleh penduduk Madinah. Disebutlah penduduknya yang menyambut adalah yang hijrah, itu adalah muhajirin sebutannya. Selanjutnya banyak yang hijrah juga, yang menyambut ansor. Kok banyak yang menyambut ya? Ya sudah, mereka-mereka yang melalui perdagangan dan berjumpa dengan Rasulullah di Mekah, mendapatkan dakwah Rasul, banyak yang sudah masuk Islam, disambutlah di situ. Yang mana yang Rasulullah, yang mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, masih luar biasa. Itu kalau di filmnya tuh, di komentarnya ada yang sampai naik ke atas pohon kurma. Sampai mana yang Rasulullah? Maka disambutlah di situ Rasulullah oleh penduduk Madinah yang sudah memeluk agama Islam. Sambutannya adalah, yuk sama-sama, kenapa kok tahun baru Hijriah ada 1 Muharram, padahal hijrahnya sampainya adalah sampai Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Luar biasa. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir 12 Rabiul Awal. Hijrah sampai di Madinah 12 Rabiul Awal. Wafatnya pun 12 Rabiul Awal. Ketahuilah, kalender Hijriah memang sudah ada. Muharram, Safar, namanya Safar. Di Jazirah Arab tuh kalau Safar, ya udah nggak terlalu panas, dia bepergian Safar. Makanya Safari, Safari Ramadan, Safari dakwah. Sudah ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sudah ada. Nah, agar umat Islam memiliki kalender tersendiri, kalender Jawa aja sebelum kalender Masih sudah ada. Betul kan? Di era Khalifah Sayyidina Umar ibn al-Khattab lah bermusyawarah untuk
agar umat Islam memiliki sebuah kalender selain daripada kalender dalam hitungan syamsiah perputaran matahari, namun berdasarkan perhitungan bulan. Dari situ bermusyawarah, dari musyawarahnya ringkasnya bagaimana kita mulai dari mana tonggak sejarah untuk kita mulai daripada tahun Hijriah ini setarnya dari mana? Ada yang usul dari maulidnya Nabi kita Muhammad SAW kelahirannya. Ada yang usul dari mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Isra wal Mi'raj. Ada yang usul dari wahyu pertama di Gua Hira, Jabal Nur, 17 Ramadan. Ada yang usul lagi bagaimana kalau tahun wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rembukan tuh di Sayyidina Umar radhiyallahu an, di khalifah kepemimpinan Sayyidina Umar. Atau bagaimana kita ambil dari momentum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musyawarah mufakat, diambillah suara terbanyak dan sepakat awal Hijriah dimulai momentumnya bukan dari Isra wal Mi'raj, bukan dari wahyu pertama Iqra nuzul Quran, bukan dari hari kelahirannya atau wafatnya, tapi dari hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Agar setiap masuk awal tahun terkenang kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasul mau wafatnya saja yang diingat adalah ummati, ummati, ummati. Karenanya saat kalendernya sekarang sudah 1447 Hijriah, dimulainya hitungan 1447 Hijriahnya itu dimulainya dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun awalnya tetap bulan Muharram. Awalnya hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah setelah 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Makkah. Usia 52 mau 53 itulah. Berarti hitungannya, makanya pas sampai Madinah tuh awal disitulah ngitungnya. Jadi langsung tuh di era Sayyidina Umar setarnya awal hijriahnya itu 1 hijriahnya itu dimulai ada 2 hijriah, sekarang 1447 dari hijrahnya Rasulullah SAW di Madinah. Akhirnya sampailah usia yang 63 tahun, berarti di Madinah 9 sampai 10 tahun dakwahnya. Dan akhirnya karena waktu Rasul mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Oh, kalau kita mau bahas lagi nggak gampang, karena diketahui hijrah dari Mekah ke Madinah dikejar, akhirnya ada waktunya terjadilah akhirnya perang Badar, terjadilah akhirnya perang Khandaq, terjadilah akhirnya perang Uhud. Nggak gampang. Dan akhirnya Allah memberikan sebuah kemenangan yang menggilang gemilang. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tuh, makanya kalau baca rawi ada tuh. Inna fatahna laka fathan mubina. Sungguhnya kami Allah telah memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Akhirnya masuklah ke kota Mekah, semua aman, nggak ada dendam. Kafir Quraisy khawatir kota Mekah akhirnya sudah ditaklukkan, luar biasa. Mereka ketakutan. Inilah akhlak Islam, inilah akhlak Rasulullah.
tidak dihabisi, tidak disikat. Padahal luar biasa Rasul seperti apa dulu diperlakukan. Dari situ banyak yang simpati. Akhirnya iza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila pertolongan Allah datang dan kemenangan tiba, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat semua manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Asabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apa langsung bangga? Tidak, tetap fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah dan puji Allah Tuhanmu. Wastaghfir, tetap mohon ampun, jangan lupa dengan kemenangan. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Banyak berbondong-bondong masuk Islam. Wah, kalau belajar sejarah Rasul cakep. Ya, saya nggak ingin nyinggung sekarang tentang Iran, Israel, perang ini. Kalau baca sejarah, makanya kalau yang ngerti sejarah dia baca salawat bisa nangis. Ya, semoga sekarang sudah 1447 Hijriah. Tidak lagi kita hijrah fisik, hijrahkan diri kita. Rasul diutus minaz zulumat ilan nur, dari gelap menuju cahaya. Hijrah, malas, rajin. Hijrah, jangan ada lagi yang kita sekutukan. Mantapkan tauhid kita pada Allah. Hijrah dari hal-hal yang tidak baik menuju kebaikan. Inti hijrah adalah sebuah perjuangan dan harus dibarengi dengan ikhtiar, kesungguhan. Puncaknya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang yang bersungguh-sungguh menuju jalan Allah, Allah akan berikan jalan menuju keridhaannya. Insyaallah 1447 Hijriah kita hijrah batin kita, pribadi kita untuk kebaikan dan perbaikan dengan jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Karenanya doa akhir tahun apa tadi yang kita baca? Kita mohon ampun, maaf apabila banyak salah tahun yang lalu. Mohon yang baik-baik diterima. Kita mohon pada Allah semoga di tahun yang baru ini dan seterusnya kita senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Ya, sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Wa kulli mujahidin